Kita semua sering dengar kalimat yang bilang, "Gak usah peduli omongan orang, just mind your own business and you'll be fine." Well, kedengarannya gampang sih buat dilakuin, tapi aslinya belum tentu. Baik lagi ke masing-masing orang. Kita bakal bahas kisah hidup satu orang yang udah selesai sama dirinya sendiri, sampai dia bisa bodo amat sama semua omongan orang dan achieve semua mimpinya. Termasuk ketika dia lagi ada di titik terendah hidupnya. Jadi gini ceritanya. Ada satu orang yang namanya Joseph Brodsky, penyair dari Rusia yang berhasil menang Nobel dan ngajar di berbagai kampus ternama Ivy League. Dari semua pencapaiannya itu, dia punya masa lalu yang kacau. Pas masih umur 23 tahun, pemerintah Soviet nangkep dia, naikin dia ke pesawat buat diasingkan dan bilang kalau dia gak akan pernah lihat tanah kelahirannya lagi. Negaranya diambil, perempuan yang dia cintai hilang, dan reputasinya hancur habis-habisan. Tapi ada satu hal yang gak bisa mereka ambil, perhatiannya. Brodsky bukan cuma bertahan di pengasingan, tapi dia justru melampaui orang-orang yang nyoba ngancurin dia. Dia ngajar di Yale, Cambridge, Michigan, dan di tahun 1987, dia berhasil menang Nobel Sastra. Kerennya lagi, cuma berselang setahun, dia berhasil jadi Poet Laureate. Semacam title buat penyair terkemuka yang secara resmi ditunjuk oleh pemerintah atau lembaga negara seperti Kerajaan Inggris atau Library of Congress di US untuk menciptakan karya puisi bagi acara-acara penting nasional. Pertanyaan yang bisa kita refleksikan adalah, gimana caranya orang yang hidupnya hampir hancur, diomongin di mana-mana, tiba-tiba bisa sukses di negara lain? Pertama, kita perlu menerima fakta kalau kritik maupun omongan itu nggak akan pernah hilang. Mereka bisa hidup di mana-mana, kadang sembunyi di atasan, rekan kerja, atau malah keluarga sendiri yang seharusnya ngedukung kamu, tapi malah jadi sumber yang bikin kamu gak pede. Seolah-olah mereka ini tuh selalu nemu satu celah kecil di kerjaanmu dan ngejarin bukti kalau kamu itu emang gak good enough gitu. Dan bagian terburuknya adalah kata-kata mereka ini bisa jadi suara batinmu. Masalah sebenarnya bakal datang pas kamu pakai suara mereka di kepalamu sendiri. Jam 3 pagi, di kamar mandi, di setiap interview kerja, sampai di setiap resiko yang mau kamu ambil di hidupmu. Terlepas dari semua itu, Joseph Brodsky punya satu insight simple yang kita semua perlu tahu. Suaramu itu pilihanmu. Tahun 1988, Brodsky berdiri di depan mahasiswa University of Michigan dan ngasih mereka satu pesan. Intinya tuh dia bilang gini, coba deh kamu nggak merhatiin orang-orang yang pengen hidupmu susah. Yang paling penting, jangan sering nyeritain soal perlakuan gak adil mereka ke kamu. Cerita kayak gitu justru bikin hidup musuhmu lebih lama, dan yang seharusnya kamu perhatiin adalah suara di kepalamu sendiri. Ini bagian yang sering kita lewatin. Jangan sering cerita soal perlakuan gak adil mereka ke kamu. Mungkin ada yang anggap kalau kita ini lagi healing ya, setiap kali cerita tentang siapa yang nyakitin kita. Atau mungkin lagi cari support waktu kita nyeritain hal yang sama. Padahal setiap kali kamu cerita, mereka bakal lebih lama hidup di kepalamu. Ibarat pas kamu makin benci sama seseorang, itu udah jadi kayak oksigen mereka yang ngebuat mereka makin hidup lebih lama. Dan salah satu hal terbesar yang mereka takutin adalah dilupakan. Dan sebuah kritik pun perlahan bisa mati karena relevansinya yang udah basi. Pernah dengar istilah attention is the new currency nggak? Perhatianmu sekarang adalah mata uang paling berharga yang kamu punya. Kalau beruntung, kamu tuh punya waktu hidup sekitar 4.000 minggu. Dan setiap detik di setiap minggu itu, kalau kamu pakai untuk nyewain ruang buat omongan orang di kepalamu, kamu sama aja udah ngasih mereka waktu buat ngancurin mimpimu, relasimu, dan kedamaianmu sendiri secara perlahan. Kita pun juga yakin kok, kamu nggak mau kan ngebiarin orang asing tidur gratis di ruang tamu rumahmu. Cerita hidup Brodsky bisa jadi contoh soal memilih apa yang layak dapat perhatian kita. Dia bisa aja nulis karya tentang kemarahannya ke rezim Soviet. Atau dia bisa bangun identitas sebagai korban atau manggil dirinya sebagai profesional yang tersakiti gitu ya. Tapi justru, dia tetap milih buat nulis puisi tentang Venesia, cinta, manusia, dan hal-hal yang ada di luar kebenciannya. Kenapa dia bisa gitu? Karena dia berhasil ngebuat karya yang lebih besar dari lukanya. Apakah dengan dia begitu, semua kritik yang ngarah ke dia langsung berhenti? Well, enggak juga. Tapi seenggaknya, dia berhenti ngasih mereka perhatian. Dan dengan itu, dia ngerebut kembali satu hal yang paling penting, ketenangan batinnya. Gak ada suara dari luar yang berhasil mengubah jalan hidupnya, kecuali suaranya sendiri. Setiap kali ada omongan jelek masuk di kepalanya, dia gak ngedebat, gak dianalisis, atau sampai nyeritain ke semua orang. Dia cuma biarin mereka lewat, selayaknya sadar kalau pikirannya itu udah kayak sungai, ngalir deras tanpa ada endapan, mengingat semua hal yang diendap atau pendem, itu justru bisa jadi hal yang bisa ngebentuk realitasnya. Brodsky meninggal tahun 1996, tanpa pernah kembali ke negaranya. Dia hidup lebih lama dari orang-orang yang ngomongin dia, dengan standar hidup yang lebih baik. Jadi kalau ada orang yang nyoba ngejek atau ngomongin ketidaksetujuan mereka ke kamu, ingat kalau kata-kata mereka cuma suara, dan bakal jadi bumerang kalau kamu mutusin buat ngasih perhatian sepenuhnya. Tapi pertanyaan penutup yang bisa kita refleksikan bareng-bareng adalah, apakah kita masih boleh cerita ke orang lain? Apakah cerita Brodsky ini secara nggak langsung nge-push kita buat jadi orang yang anti kritik? Jawabannya ya nggak juga gitu. Kita boleh cerita, selama kita tahu kapan harus berhenti dan bilang cukup ke diri sendiri. Semisal kita udah ngerasa cukup buat sharing ke orang lain, lepasin, dan biarin suara jelek itu lewat. Dan ini juga bukan berarti kita boleh jadi orang yang anti kritik ya. Udah jadi tanggung jawab kita masing-masing buat mandang sesuatu itu secara objektif juga, bukan cuma subjektif. Selama apa yang orang lain omongin benar dan bisa berguna buat self-development kita, terima itu baik-baik dan buang yang kita rasa nggak perlu didengerin. Karena pada akhirnya, the only voice yang layak punya tempat terakhir di hidup kita adalah suara kita sendiri. Kurang lebih itu cerita yang bisa kita sampaikan. Kalau kamu suka video storytelling edukatif kayak gini, bisa like dan subscribe untuk ngedukung channel ini.